PDIP mendapatkan rekomendasi dukungan dari Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya untuk mengusung Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Kenapa? Takut tenggelam ya. Aduh, ada yang ketakutan nih. Aduh, ya. Jadi memang betul ya kan, kalau Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya ya itu sudah mengantongi 3 nama. Yang pertama itu ada Ridwan Kamil, kedua ada Ahok, ada Anies yang ketiga ya. Tapi kemungkinan besarnya untuk Ridwan Kamil, partai naungannya sendiri pun juga tidak rekomendasikan dia untuk di DKI Jakarta karena elektabilitasnya nggak naik-naik. Kayaknya belum cukup umur deh. Itu dia. Jadi Ridwan Kamil itu lebih direkomendasikan di Jawa Barat ya kan. Jadi tersisalah tinggal 2 nama dengan elektabilitas paling tinggi. Yang pertama Ahok, yang kedua Anies. Nah ya, jadi ini bukan masalah Prabowo lebih mendukung Ahok atau rakyat Jakarta lebih memilih Ahok untuk jadi gubernur. Bukan itu. Cuman satu tagline-nya. Yang penting bukan Anies. Lawang pilihannya tinggal loro. Jadi rakyat Jakarta itu ya, itu adalah bisa dikatakan pemilih dengan logika paling cerdas yang ada di Indonesia ini. Tidak terlalu memakai perasaan tapi pakai otak. Ya, karena apa? Ya mereka sudah trauma dengan yang namanya Anies. Apa sih yang bisa dibikin Anies? Ya kan? Inilah resiko kalau punya gubernur memiliki jiwa seni yang terlalu tinggi. Trotoar dicat warna-warni. Mendirikan monumen bambu yang nggak tahu fungsinya untuk apa. Sumur resapan di mana-mana. Jadi rakyat Jakarta itu ingin memilih gubernur, bukan seniman. Betul memang ya, seorang seniman itu ya dituntut untuk memiliki imajinasi yang tinggi. Tapi ini si Anies imajinasinya terlalu tinggi. Enggak terjangkau kata-kata. Itu dia ya. Jadi sekarang ini bukannya bilang apa ya, memang betul seperti Kaisang juga ya bisa dikatakan untuk sementara di beberapa survei itu tereliminasi, lebih bagus Kaisang di Jawa Tengah, Ridwan Kamil di Jawa Barat kan begitu ya. Jadi tersisa 2 nama besar ya, Ahok dan juga Anies. Ada keunikan, kenapa? Dua-duanya sama-sama mantan gubernur. Apakah mereka akan mengulangi nostalgia kembali? Ataukah mereka akan membuka genderang perang kembali? Iya dong ya kan, ini seru. Karena apa? Bisa dipastikan untuk saat ini kalau memang Anies lawannya Ahok, udahlah Anies ngalah aja lah. Aku bukan berbicara partai ya, karena gimana pun juga memang betul ya, seseorang itu hanya bisa terpilih dalam tanda kutip pada saat ini hanya melalui partai. Nah kebetulan aja Ahok itu ada di partai di partai PDIP ya. Ya bisa dikatakan ya Ahok ini satu-satunya mutiara. Ya kita bilang itu aja lah ya kan. Dan Bambang Pacul satu-satunya emas. Sama-sama mulia kan. Nah itu dia ya kan. Jadi ya Ibu Mega berlian. Ibu Mega berlian. Iya dong. Jujur saja ya, salah satu orang yang menjaga demokrasi di Indonesia ini tetap kuat, aku harus akui Ibu Mega. Kita nggak boleh ya terlalu membuli. Aku pribadi tidak akan pernah berani terlalu membuli atau terlalu menyerang
Ibu Megawati. Karena apa? Beliau masih punya jasa. Ya walaupun kemarin itu dia tidak dipilih langsung oleh rakyat. Yang milih kan bukan kan, nggak langsung dipilih rakyat kan. Tapi gimana pun juga kita tetap respect untuk Ibu Megawati dan PDIP-nya. Oke, Hasto ndak? Ya, untuk saat ini alasanku untuk respect sama Hasto belum ada. Apalagi di Sitorus. ya gimana pun juga yang harus kita puji ketua umum lah. Kalau yang lainnya itu bisa berganti tuh. Sekjen bisa ganti, ketua DPP bisa ganti, ketua umum susah diganti. Ya, jadi ini kalau ku bilang ini bisa mengingatkan pada nostalgia masa lalu ya, antara Prabowo dengan PDIP tahun 2004 kalau nggak salah. Waktu itu Gerindra bergabung bersama dengan PDIP ya, mencalonkan diri menjadi presiden, calon presiden ya. Waktu itu terkenal dengan singkatan Megapro, Megawati Prabowo ya. Jadi ya ini pun juga nggak ada gimana mau ku bilang ya. Kalau untuk masalah Prabowo dengan Megawati sampai sekarang aku yakin itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Karena perangnya antara Megawati dan Jokowi, bukan Prabowo. Jadi kalau bisa dikatakan Ahok dengan calonnya dari mana, dari Gerindra nanti, itu suasananya akan cair. Dan ini sebetulnya ya bisa membantu PDIP dari keterpurukan. Ya paling enggak DKI Jakarta masih punya nama lah kan gitu, walaupun di tempat lain tenggelam. Misalnya ya kan. Aku kan cuman memperhatikan apa yang dikatakan netizen. Jadi sebetulnya aku pribadi kasihan sama si Ahok ini. Kenapa bilang? Ini PDIP ini nggak bisa jaga perasaan kawan. Sebentar lempar ke Jakarta, bentar lagi dicopot, lempar ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kurang nendang katanya, ditarik lagi ke DKI Jakarta. Kadang di Jakarta, iya kan, sebentar Tri Risma Maharani, sebentar lagi Andika Perkasa. Nah sekarang muncul lagi nama Ahok. Kenapa? Apa gara-gara muncul nama Baba Alun? Yusuf Hamka. Yang digadang-gadang Partai Golkar akan dimajukan untuk menjadi calon wakil gubernur atau bahkan menjadi calon gubernur. Masih ingat nggak dengan ulasanku beberapa waktu yang lalu ya? Kalau sempat nama Baba Alun itu muncul ke permukaan, ya ini akan menguntungkan Golkar. Karena apa? Orang-orang yang tadinya notabene pemilihnya Ahok itu akan bisa dikatakan berbondong-bondong itu milih Baba Alun gitu loh. Karena sama-sama orang berprestasi, sama-sama orang yang punya kerja untuk Indonesia kan begitu. Nah sekarang muncul nama Baba Alun, muncul lagi nama Ahok. Perhatikanlah, nama Baba Alun nanti turunkan lagi tuh nama Ahok. Ya namanya politik dinamis ya kan, apapun bisa terjadi. Sebentar bisa muncul ke permukaan, sebentar tenggelam. Sebentar muncul permukaan, sebentar tenggelam. Kayak lumba-lumba. Gitu dia. Tapi jujur saja ya, ingat ini, namanya rakyat, masyarakat. Ya, walaupun memang ada gerakan katanya tenggelamkan partai anu katanya gitu kan. Tapi di satu daerah ya, mereka itu lebih mementingkan intelijensianya daripada emosi gitu loh. Maksudnya apa? Ya mungkin ada kemarahan di beberapa tempat, tapi satu tempat ya kan, contoh di Jakarta ya, Jakarta saat ini tidak mementingkan emosi. Karena apa? Karena mereka sedang memilih pemimpin yang bukan hanya omong-omong doang kan begitu. Nah mungkin salah satunya adalah Ahok. Kenapa Ahok lebih dijagokan? Karena tagline yang tadi, yang penting bukan Anies.
Karena gawat ini, DKI Jakarta, rakyatnya ini akan berpikir, kalau sempat Anies, ini kalau misalnya diperhadapkan dengan beberapa calon contohnya, ya kan, ada Anies, ada Kaesang, ada Baba Alun, ya, dan juga ada Ahok, contohnya begitu kan, ya, itu orang biasanya, udahlah ke Kaesang aja lah, udahlah ke Baba Alun aja lah, udahlah ke Ahmad Saroni aja lah, kan begitu, ya kan? Karena misalnya contohnya dari elektabilitasnya ini beda-beda tipis kan begitu. Tapi kalau sudah tinggal 2 nama, rakyat Jakarta itu, masyarakat di sana itu udah lebih logis untuk pilih Ahok. Gitu loh. Jadi masalahnya bukan apa namanya? Yang masalahnya bukan pilih Ahok. Masalahnya satu tagline-nya, yang penting bukan Anies. Tapi kalau contohnya Anies nggak ada ikut bertarung, contohnya Kaesang, Baba Alun, Ahmad Saroni, Ahok, kan begitu kan? Ya orang juga akan mempertimbangkan prestasi masing-masing. Orang akan mempertimbangkan kriteria masing-masing begitu. Tapi kalau tinggal 2, Ahok, Anies pula. Ya, yang jiwa seninya terlalu tinggi. Ya udah orangnya daripada hancur nanti kita bagus lagi, kita pilih Ahok aja lah daripada nggak milih. Yang penting bukan Anies. Ingat ya, aku bukan sedang menggiring opini ya, aku kan pembaca berita. Jadi kan kita kan telusuri dan analisa, ya kan? Media ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan ini. Media yang bisa dipercaya ini. Survei yang bisa dipercaya yang ini nggak bisa. Gitu dia, ya kan? Jadi itu ya, kalau bisa dikatakan ya jujur saja ini. Satu-satunya ya yang diuntungkan ketika pencalonan Ahok dan juga calonnya dari Gerindra nanti itu bukan PDIP, bukan ya. Kenapa? Memang secara suara mungkin nanti signifikan ya. Kan gini, kita kan bukan milih partai, setuju toh? Kita milih sosok kan, orang kan. Yang kita coblos bukan partainya kan. Partai untuk setiap pemilu kada ya. Partai itu hanya penyokong ya, orang akan pilih sosoknya. Dan juga ini akan ada efeknya terhadap partai pendukung, kan begitu. Nah sekarang jujur saja ya, dia mau untuk mengusung calon dari PDIP, ya kan, Ahok. Karena apa? Yang pertama juga untuk Ahok sendiri itu tidak ada masalah sama Gerindra, ya kan? Karena gimana pun juga Ahok juga sudah pernah jadi bagian dari Gerindra. Ya, itu dia yang pertama. Ya, karena Ahok, ya kan, itu bisa dikatakan orang yang berjasa menaikkan Gerindra di Jakarta, dan Gerindra juga orang yang berjasa, partai yang berjasa menaikkan Ahok di Jakarta, ya. Jadi kalau aku bisa katakan sih, ini bisa menjadi duet PDIP Gerindra jilid 2 ya untuk DKI Jakarta, kalau bisa aku bilang. Tapi yang diuntungkan itu Gerindra. Kenapa bilang ya? Karena orang akan berpikir seperti ini, wow, Bapak Prabowo dengan segala keluasan hatinya ingin ya, dengan segala keluasan hatinya rela untuk mendukung Ahok, yang notabene Ahok itu berasal dari partai yang tadinya memang betul-betul kontra dengan Bapak Prabowo, yang selalu menyerang Bapak Prabowo, yang selalu menjelek-jelekan Bapak Prabowo, yang memberikan nilai 5 dari angka 10 kepada Bapak Prabowo. Nah itu dia ya. Jadi yang mendapatkan simpati di sini bukan PDIP tapi Bapak Prabowo. Iya dong, logika. Jadi bisa dikatakan ya ini keuntungan untuk Bapak Prabowo dan Gerindra gitu. Nah, mana tahu Ahok nanti di tengah jalan ya punya masalah dengan PDIP. Dia kan gampang sekali untuk loncat ke Gerindra. Gampang aja toh. Karena apa? Terutang budi. Gitu ya. Jadi kalau ku katakan ini permainan makin gak seru. Makin gak seru lah, tinggal 2 nama. Mana enak kayak gitu. Kalau kayak gitu contohnya Anies sama aku udah bisa ditebak, Ahok yang naik.
Udahlah, kayak mana lagi mau dibilang lagi. Toh juga kemarin barisannya si Anies Baswedan. Jujur saja, orang yang mendukung Anies kemarin, anak-anak Abah, udah banyak yang kecewa. Termasuk salah satunya Egy Sujana. Apa dibilangnya? Orang panas-panasan dia asik-asikan. Ya, karena orang kalau udah sakit hati itu udah susah itu kembali hatinya. Makanya pendukungnya Anies sudah nggak sehebat dulu lagi, nggak sebanyak dulu lagi, nggak semilitan dulu lagi, nggak ya. Dan juga banyak orang, kalau ku tengok sekarang ini, banyak pemilih-pemilih Anies ketika akan diperhadapkan dengan pilkada sekali lagi, ini pasti Ahok. Udah, itu dia. Tapi ya itu dia, kalau PDIP jujur saja ya, maaf, bukan mendahului, bukan. Kalau sempat ada 3 nama termasuk Baba Alun. Ini tokoh sentral juga di Jakarta ini, wah. Ini bapak, kalau bisa dinobatkan ini di Indonesia ini bapak jalan tol. Bukan bapak pembangunan, bapak jalan tol. Kalibernya nasional ini, ya bisa dikatakan pembangunan di Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya itu termasuk buah tangan dari karyanya Bapak Baba Alun atau Yusuf Hamka ya. Jadi nggak bisa dikatakan ya, memang Ahok punya track record dari pemerintahan di kota Jakarta. Baba Alun belum ya kan. Tapi ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena apa? Baba Alun juga sudah berbuat banyak untuk kota Jakarta ya. Bisa dikatakan infrastruktur juga buah tangan dia. Dia juga sudah membuat program-program sosial seperti bagi-bagi sembako gratis ya, dan juga memberi makan gratis ya, dan juga ada beberapa hal yang lainnya yang tidak bisa kuungkapkan satu persatu di sini ya. Tapi kalau misalnya dari kesosokan memang kuakui lah ya, Ahok is number one. Alah, Opupar bilang nggak konsisten kok jadi dipilih calon dari PDIP. Cuman satunya itu kawan, yang penting bukan Anies. Seragam aja lah kita. Ya kan, disuruh milih, disuruh apa namanya, golput kita salah kan begitu. Gitu dia ya. Jadi bukan masalah dukungan ke Ahok, yang penting bukan Anies, itu aja lah ya, logika aja lah kita ya kan. Mudah-mudahan Gerindra boleh memberikan calon wakil gubernur yang memang betul-betul berbobot, berkualitas, dan juga memiliki elektabilitas. Jangan Marcel ya, aku sarankan sama Gerindra, jangan Marcel. Tolonglah dulu, itu masih bisa diganti nggak? Aduh, Marcel for Tangsel, Marcel for Tangsel. Aduh, aku mau calling dulu sama saudara-saudaraku dulu yang di Tangerang Selatan itu. Mau ku bilang dulu sama mereka, pakai logika kalau mau milih, pakai logika. Kita nggak tahu nanti ya. Gini. Kadang-kadang ya. Seringkali ya, ketika kita ingin mempromosikan produk kita ya, kita kadang-kadang bayar orang untuk menjelek-jelekkan produk kita itu. Ya, karena apa? Supaya kita mendapatkan perhatian, sama seperti Richard Lee kemarin baru-baru ini ya, supaya menjadi sorotan. Dibilanglah katanya outletnya yang di Padang itu masuk pencuri. Ada maling katanya. Ya kan, ternyata setelah diselidiki nggak ada. Ya begitu juga ini ya kan. Ini kan kita nggak tahu ini ya, apakah ini merupakan salah satu trik marketing? Iya kan? Ya mungkin saja trik marketing. Begitu tercurahnya perhatian orang sama Tangerang Selatan kan begitu kan. Kenapa harus Marcel? Begitu sudah mendapatkan perhatian, Marcel digeser. Ya kan gitu, bisa saja digantikan gitu. Jadi nggak ada yang pasti di dalam politik ini ya. Jadi hati-hati kalian ya. Ini kan sebagai bisa dikatakan ya, sebagai
sebagai alat promosi gitu loh yang namanya Marcel ini. Aku pun juga kalau sempat jadi tokoh menjadi masyarakat di sana belum tentu aku pilih dia. Tapi kita lihat aja lah, mudah-mudahan diganti sama yang lain. Entah si Mongol contohnya misalnya. Nggak tahu juga kita, iya kan? Entah Cak Lontong, nggak tahu juga kita. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Aku mau bilang sama kalian ya, kalau memang untuk DKI Jakarta ya, aku bilang sama kalian untuk teman-temanku dan juga followernya Opung Parbelak ya. Ingat kalian, kalau memang tinggal dua pilihan antara Ahok dengan Anies, pilih Ahok. Yang penting bukan Anies. Oke, nggak apa-apa dong. Ini kan bukan kampanye ini. Ya, aku cuma membacakan berita. Bukan kampanye hitam loh, ya kan? Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.